Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Sepintas, kita berpikir kejadian itu hanya ada dalam film horor. Namun tahukah kamu, ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Risalah Rasul yang dirahmati Allah. Selama ini kita pernah mendengar berbagai kisah aneh yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Salah satunya yang paling terkenal, kisah wanita beranak dalam kubur. Kisah ini terdengar sangat mistik, namun perlu kita ketahui bahwa kisah beranak dalam kubur pernah dialami oleh seorang wanita asal Madinah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan terus video ini sampai habis, agar tidak sesat. Dalam berbagai ceramah Islam tentunya kita pernah mendengar tentang kisah-kisah aneh, baik azab yang menimpa kaum Nabi terdahulu, dan juga kisah tentang keajaiban lainnya yang pernah dialami oleh mereka. Seperti kisah berikut ini, seorang perempuan melahirkan di dalam kubur. Bagaimana mungkin kejadian ini dapat terjadi? Apakah kuasa Allah itu nyata adanya? Lantas, seperti apa keadaan bayi yang lahir dalam situasi seperti ini? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Allah menghendaki suatu hal, maka segala sesuatu itu pasti dapat terjadi. Ungkapan ini menjadi akrab ketika menghadapi kesulitan atau saat menghadapi peristiwa di luar nalar. Dalam Islam kita mengenal istilah kun fayakun yang telah dijelaskan Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti pada surat Ali Imran ayat 59 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Begitu juga dengan kisah Maryam. Secara logika, bagaimana bisa seorang wanita bisa hamil dan melahirkan seorang bayi tanpa melakukan perkawinan? Begitulah jika Allah sudah berkehendak, yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, namun mungkin bagi Allah. Kisah Maryam dan Isa, putranya. Allah telah mengabadikan dalam Al-Quran, surah Maryam, ayat 19 hingga 20. Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?" Kabar tersebut awalnya membuat Maryam terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi, sedangkan Maryam tidak pernah berhubungan dengan laki-laki? Kondisi Maryam dalam keadaan masih suci dan perawan. Tentunya hal itu sangat tidak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Maryam terkejut karena ia tidak dapat memahami bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Mengingat ia selalu menjaga kesuciannya dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan zina. Namun demikianlah kehendak Allah, suatu hal yang sungguh-sungguh tak terduga oleh akal manusia. Dalam perjalanan hidup terkadang seseorang mungkin hanya berharap semuanya berjalan lancar tanpa mau berusaha dan bersusah payah. Mereka bersandar pada kekuasaan Allah semata. Kita menyadari bahwa Allah memudahkan urusan manusia jika seseorang itu berjuang dan berusaha terlebih dahulu. Kita harus selalu meyakini bahwa pasti ada keajaiban yang terjadi ketika manusia bergerak untuk melakukan sesuatu. Begitu juga sebaliknya, keajaiban atau pertolongan Allah tidak akan datang jika manusia hanya duduk dan pasrah pada keadaan tanpa melakukan sesuatu. Bagaimana cara bertawakal yang baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan Islam? Menurut seorang ulama, Syekh Mahmud Al-Misri, konsep tawakal memiliki arti menyandarkan hati kepada Allah saat mencari kebaikan dan menghindari kemudaratan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, sudah seharusnya manusia menyerahkan semua urusan kepada Allah secara totalitas, tanpa bergantung kepada manusia atau segala sesuatu selain Allah. Dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik, yang mana terdapat seorang laki-laki datang ke masjid untuk bertemu dengan Rasulullah. Unta yang ditungganginya dibiarkan bebas begitu saja tanpa diikat. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa unta itu tidak diikat?" Lelaki tersebut menjawab, "Saya melepaskan unta ini karena saya percaya pada perlindungan Allah semata." Rasulullah kemudian memberikan teguran bijaksana, "Ikatlah unta tersebut, kemudian bertawakallah kepadanya." Setelah itu, lelaki tersebut kemudian menambatkan unta itu pada sebuah pohon kurma. Dalam kisah ini Rasulullah menggambarkan konsep tawakal dengan menunjukkan bahwa
manusia haruslah berusaha terlebih dulu, lalu kemudian barulah ia serahkan urusannya kepada Allah. Itulah tawakal yang dimaksud dalam ajaran Islam. Sikap tawakal ini juga pernah terdapat sebuah kisah nyata. Kisah seorang pemuda yang tertulis dalam kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnu Jauzi. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terdapat seorang pemuda terkenal dengan kesetiaannya dalam menjalankan amanah, serta bertawakal kepada Allah. Disebutkan bahwa dari Abdullah, telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Husain, telah menceritakan kepada Ubaid ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada Hashim ibnu Muhammad al-Umari, dari Zaid ibnu Aslam, dari ayahnya mengatakan bahwa, saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seseorang bersama putranya yang digendong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain, melebihi keserupaan ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu, binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal ini Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, "Aduhai, bagaimana hal itu bisa terjadi?" Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, "Ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah, istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah. Sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari bepergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Dan aku pun mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu pada suatu malam ketika aku duduk di bakik bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, "Apa ini?" Dan mereka menjawab, "Kami tidak tahu. Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan istrimu." Lalu aku berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa, dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramal ma'ruf nahi mungkar sehingga Allah tidak mungkin menghinakannya." Lalu aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu, sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat, dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku, "Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga." Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, "Aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup rapat." Di mana dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah, maka bisa jadi ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain, bahwa istrinya masih hidup. Namun takdir Allah telah tetap, dan Allah telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Kisah ini diambil dari buku Mereka yang Hidup Lagi Setelah Mati, karya Abu Bakar Ibnu Abid Dunya, halaman 58 hingga 60. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, yang mana pemuda tersebut telah mengabdi dan bertawakal hanya pada Allah, dan telah menepati janjinya dalam berjihad di saat istrinya sedang hamil dan ia sangat menanti buah hati tercinta lahir dengan selamat. Hal ini tentu merupakan ujian terberat yang hanya bisa dihadapi oleh orang-orang dengan keimanan yang kuat pada Allah. Apapun yang kita titipkan pada Allah, pasti akan aman dan kita akan dapat mengambilnya kembali. Karena Allah adalah zat yang tak pernah ingkar janji. Semoga kisah ini senantiasa menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Setiap kebenaran hanya milik Allah, dan jika terdapat khilaf dan salah, itu murni kesalahan saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah menarik dan penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.